Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Dan kiranya roh Tuhan yang sangat kudus menuntun kita ke altarnya dan menguatkan iman percaya kita untuk menjalani kehidupan dari waktu ke waktu. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, yaitu Minggu pada tanggal 7 Juni 2020. Saat teduh bagi kita. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dipersilakan duduk kembali. Mengawali peribadahan kita yang indah ini, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 68, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Kini kita masuk di dalam doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami, serta pimpinlah kami, agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kembali kita angkat pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 128, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Berserah kepada Allah,
Bapa surgawi terus menjagaku. Kini kita masuk di dalam doa syukur dan juga doa pembacaan Alkitab. Dan setelah itu kita akan membaca Alkitab kita sesuai dengan Almanak Nas GKE. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang sungguh teramat baik, boleh dibangunkan dari tidur kami sepanjang malam. Dan pada hari ini pula kami bersama dengan keluarga yang kami kasihi, datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Dan senantiasa biarlah Allah berkenan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Semuanya mendatangkan kesukaan, kekuatan, semangat bagi kami untuk terus berkiprah, bahkan menjalani kehidupan ini dengan kuat kuasa yang berasal dari Roh Tuhan saja. Bapa yang sungguh teramat baik, dalam ucapan syukur kami pula, kami mengakui bahwa sering kali kami melakukan dosa pelanggaran. Biarlah senantiasa Roh Tuhan yang sangat kudus mengarahkan kami ke arah yang lebih baik dan berkenan. Dan terlebih lagi sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, pembacaan Alkitab yang akan kami lakukan di dalam keluarga kami. Berkatilah kami, semangati kami, agar apapun yang senantiasa boleh kami lakukan, secara khusus dalam pembacaan Alkitab ini berkenan di hadapan-Mu. Nama Tuhan saja yang kami puji, sembah, dan muliakan. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu yang indah ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal pertama sampai selesai, kemudian dilanjutkan Kejadian pasal 2, ayat pertama sampai ayat 4a. Dengan judul perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda,
tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriaban makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dengan umat yang percaya kepada Allah Bapa di sorga, di seluruh muka bumi. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 211, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Kini tiba saat bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Firman-Mu pada saat ini juga akan kami dengarkan bersama-sama dengan orang yang kami kasihi. Keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Ikatkanlah kami dengan Roh-Mu yang sangat kudus itu. Berikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk boleh mendengarkan dengan baik dan juga mengerjakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik. Berfirmanlah ya Tuhan, maka kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Injil Matius pasal 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9 dengan judul perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin untuk firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Selamat berjumpa kembali dalam kasih setia Tuhan. Dan terlebih lagi firman Tuhan sudah menguatkan kita. Yang kita baca tadi dari Injil Matius pasal 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun yang menjadi fokus kita di dalam perenungan firman Tuhan di hari Minggu yang indah ini, itu terambil di dalam ayat yang ketiga. Saya akan mengulang demikian firman Tuhan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pasti pernah mendengar tentang perumpamaan penabur. Nah, Yesus memberikan perumpamaan tersebut ketika Yesus dikatakan di dalam Alkitab tadi sedang berada di tepi danau dan orang banyak mengerumuni dirinya sehingga Yesus pun naik ke dalam perahu sedangkan orang banyak berdiri di pantai. Itu diceritakan di dalam ayat pertama hingga ayat kedua bacaan kita. Nah, saat itu Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, mari kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan perumpamaan Yesus ini. Secara khusus memang ayat ketiga. Nah, di situ ada seorang penabur dikatakan yang keluar untuk menabur. Nah, memang seorang penabur ini memiliki tugas tentu saja untuk menabur. Nah, perhatikan bahwa seorang penabur ini bertugas untuk menaburkan benih sebanyak-banyaknya. Nah, benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan burung hingga habis. Ayat 4 menceritakannya kepada kita. Kemudian lanjut di ayat kelima hingga keenam, ya ada juga benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tetapi karena tanahnya tipis, ia tidak akan berakar dan tentu saja ia akan segera mati. Nah, ayat ketujuh diceritakan juga ada juga benih yang jatuh di tengah semak duri, sehingga semak itu menghimpit benih itu hingga mati. Nah, ayat ke-8, ya ada juga yang jatuh di tanah yang subur, hingga benih itu pun bisa berbuah ya berlipat-lipat. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ya. Kita tahu bahwasanya Yesus sendiri ini sudah memberikan arti dari perumpamaan tersebut dalam ayat-ayat selanjutnya. Tetapi mari kita perhatikan bahwa dalam perumpamaan ini sebenarnya ada 3 faktor utama. Nah, yang pertama itu si penabur, kemudian juga benih, dan yang terakhir itu adalah tanah. Nah, 3 faktor ini memegang peranan penting dalam perumpamaan ini, sehingga tanpa salah satu dari ketiga faktor, ya, baik penabur, benih, dan tanah, maka otomatis benih itu tidak akan dapat tumbuh. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, siapa yang dimaksud dengan si penabur? Nah, dalam konteks ini si penabur dapat berbicara tentang Allah itu sendiri. Tuhan Yesus atau orang-orang yang menyampaikan firman Allah. Kita yang berperan sebagai pengkhotbah, penginjil, pendeta, atau bahkan penulis renungan termasuk dalam golongan ini. Nah, memang Tuhan tidak memerintahkan kita menabur hanya di tanah yang subur. Nah, akan tetapi alangkah baiknya jika si penabur ini sudah mempersiapkan diri dengan baik, mengetahui kemana ia akan menuju dan mengetahui mana-mana saja tanah yang subur yang siap untuk ditaburnya. Nah, lebih baik lagi memang apabila si penabur sudah membersihkan benih dan juga tanahnya itu, ya sehingga memang pada hari H, si penabur ini dapat menabur dengan tepat dan juga efektif. Nah, lalu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan benih? Nah, benih itu adalah firman Allah sendiri. Nah, memang benih ini adalah faktor yang sudah ada dari Tuhan. Akan tetapi benih ini pun harus dipersiapkan dengan baik jika si penabur mau menabur dengan tepat juga. Ya. Dan secara khusus memang pada saat ini kita merayakan Hari Pertanian GKI. Nah, dalam pertanian kita mengenal ada benih yang biasa saja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan juga ada benih yang unggul.
Nah, benih unggul adalah benih yang dipersiapkan dengan begitu rupa sehingga ketika ia jatuh ke tanah yang subur, nah, benih itu bisa berbuah banyak. Nah, gambaran benih unggul adalah ketika ia bisa berbuah hingga 100 kali lipat. Sementara benih biasa mungkin hanya berbuah katakanlah 30 kali lipat saja. Nah, kemudian Bapak Ibu dikasihi Tuhan, faktor terakhir ya. Faktor terakhir yaitu tanah. Nah, ini menceritakan yaitu manusia, yaitu kita semua. Nah, tanah ini lebih khusus lagi berbicara tentang hati manusia. Memang si penabur dan benih ini memiliki peranan penting dalam kesuksesan pertumbuhan benih tersebut. Tetapi menurut saya faktor terpenting adalah tanah tersebut. Bagaimana dengan tanah kita? Sudahkah kita menyiapkan tanah kita dengan cara mengangkat batu-batu yang menghalangi semak duri yang dapat menghimpit pertumbuhan itu? Sudahkah kita menyiapkan tanah kita agar dapat menerima benih tersebut dengan sebaik-baiknya? Hal yang sangat sederhana dapat kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Setiap kali kita akan beribadah di gereja. Nah, kalau sekarang memang kita masih beribadah di rumah kita masing-masing karena wabah COVID-19. Nah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita sebagai tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benar-benar kebenaran benih firman Tuhan itu? Jika sudah, maka siapapun si penabur dan apapun jenis benih yang ditaburkan, semua bisa tumbuh dalam hati kita. Tetapi jika tidak, mau si penabur adalah si penabur yang super, mau benihnya adalah benih yang paling unggul, tetapi jika hati kita hanya terisi dengan batu, semak, duri, benih itu nggak akan tumbuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan untuk introspeksi ataupun koreksi kita pada hari ini, sudahkah kita melakukan bagian kita? Jika ya, maka tinggal tunggu waktunya saja, maka benih itu akan berbuah lebat. Nah, jika tidak, maka mau sampai kapanpun benih itu tidak akan pernah tertanam dalam hati kita. Ingatlah juga akan perkataan Tuhan Yesus sendiri pada ayat terakhir nats perenungan firman Tuhan pada saat ini, ayat ke-9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tuhan Yesus berkati. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan bersama-sama. Dan secara khusus juga di dalam kami memperingati Hari Pertanian GKI pada saat ini, biarlah seluruh umat-Mu, Gereja Kalimantan Evangelis, boleh menjadi penabur yang baik, boleh tetap menaburkan benih yang unggul firman Tuhan, yang senantiasa boleh hidup di dalam hati sanubari kami. Nama Tuhan saja yang kami puji, sembah, bahkan muliakan. Mengingat napak tilas perjalanan para Bapak Gereja terdahulu yang datang ke bumi Kalimantan, dengan jerih lelah mereka menabur dan menabur. Maka pada saat ini juga kami memperoleh hikmat bahkan sukacita. Kebenaran firman-Mu telah ditaburkan kepada kami dan memampukan kami menjadi laskar Kristus yang meneruskan perjuangan para pendahulu kami. Berkati kami. Ampuni segala dosa pelanggaran yang kami lakukan. Biarlah pekerjaan yang kami lakukan senantiasa secara khusus di dalam mewartakan kebenaran firman Tuhan. Meskipun begitu banyak tantangan, hambatan, dan rintangan, tidak menyurutkan semangat kami untuk mengobarkan sukacita Kristus
agar semuanya boleh mengenal Kristus yang kami sembah, puji, bahkan muliakan. Di tengah kondisi yang sangat memprihatinkan pada saat ini juga, di mana seluruh dunia, bahkan di bumi Indonesia, sedang mewabah virus COVID-19. Oh Allah yang sungguh teramat baik, tak henti-henti kami memohon belas kasih-Mu. Berikan kekuatan kemampuan bagi kami agar senantiasa pula di dalam situasi yang genting seperti ini, situasi yang sangat menghimpit kami, tidak menyurutkan langkah kami untuk senantiasa bersandar kepada kuasa kasih setia Tuhan itu. Tidak tergerus terus-menerus dengan ketakutan kewaspadaan kami, tetapi mencoba menghadapi peristiwa demi peristiwa dengan tetap berpegang kepada kasih setia Tuhan, memohon petunjuk Tuhan. Dan terlebih lagi kami menjadi umat yang patuh, boleh juga mendengarkan himbauan pemerintah kami, dan terlebih lagi mencintai diri kami, orang-orang yang kami kasihi. Kami serahkan keberadaan mereka yang pada saat ini positif terserang COVID-19. Jangan biarkan kami mengucilkan keberadaan mereka, tetapi berikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk boleh bersama-sama mendoakan keberadaan mereka pula. Biarlah roh Tuhan yang sangat kudus bekerja menyembuhkan, memberikan motivasi semangat bagi mereka untuk bangkit dari sakit penyakit yang diderita, memberikan harapan, sukacita, agar semuanya cepat boleh berlalu. Bagi mereka yang dirundung duka cita atas kepergian orang-orang yang mereka kasihi karena COVID-19 ini, Tuhan yang menjadi penolong, kekuatan, penghibur bagi mereka, agar mereka tidak tawar hati dan terlebih lagi boleh bersemangat menjalani kehidupan. Sebab rencana rancangan Tuhan sungguh teramat baik Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik. Kami juga berdoa untuk kehidupan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Di dalam kesusahan yang kami rasakan, di dalam pelayanan yang sering kali terhambat karena masalah dana dan lain sebagainya. Tidak yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga hal ini pula memberikan motivasi bagi kami untuk benar-benar melayani Tuhan. Dan terlebih lagi sebagai jemaat-Mu boleh peduli satu dengan yang lainnya. Boleh memperhatikan, boleh berbelas kasih, dan terlebih lagi boleh saling memberi. Sehingga pelayanan boleh terlaksana dengan sungguh teramat baik. Kehidupan para hamba-hamba Tuhan pun Engkau berkati, Engkau cukupkan. Sehingga memampukan mereka menjadi pelayan Tuhan yang baik, berkenan, dan memberkati kehidupan umat yang mereka layani. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami serahkan juga untuk tenaga medis di dalam jerih lelah mereka, perjuangan mereka untuk mengatasi bahkan juga mendampingi korban COVID-19 ini di rumah sakit. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kemampuan bagi mereka menjauhkan segala sakit penyakit di dalam diri mereka. Sehingga mereka pun tetap Tuhan kuatkan. Berkati keluarga yang mereka tinggalkan. Dengan apapun yang senantiasa mereka rasakan, mereka takutkan, Tuhan hapuskanlah semuanya. Jadikan mereka sebagai media-Mu atau alat-Mu untuk menyembuhkan, menyemangati korban COVID-19 ini. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk segala usaha pekerjaan kami. Di dalam masa-masa seperti ini pula begitu banyak sekali kesusahan yang mungkin saja dirasakan. Usaha agak macet, bahkan bangkrut, sehingga banyak sekali yang merasakan stres bahkan ingin bunuh diri. Pada saat ini juga kami memohon Roh-Mu yang sangat kudus mendekap kami, memberikan kami arahan tuntunan yang benar, sehingga kami tidak salah arah, salah jalan. Dan terlebih lagi boleh melihat peluang-peluang dalam kesulitan yang kami rasakan menjadi kesempatan yang teramat baik Tuhan sediakan bagi kami. Kami yakin dan percaya keberadaan kami umat manusia ini telah Engkau nyatakan, ciptakan dengan sungguh teramat baik, sehingga tidak akan ada lagi mendatangkan kesusahan ataupun kesulitan. Dan di dalam masa-masa seperti ini pula, kami memohon kekuatan teramat luar biasa yang berasal daripada Tuhan, agar kami boleh menyikapinya, agar kami boleh menjalaninya dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan.
Kami yakin dan percaya masa-masa seperti ini akan berlalu, sehingga senantiasa pula langit dan bumi baru akan Tuhan sediakan bagi kami umat yang percaya kepadamu. Dan kami boleh menikmatinya. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk kehidupan sidang jemaatmu sepanjang 1 minggu ke depan dan seterusnya. Hanya kami serahkan di dalam pertolongan kasih setia Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan adapun nats pengantar persembahan syukur kita terambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Kepunyaanmu lah ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan, dan kami berikan dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan mengangkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 133, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kembali kita mengangkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 277, bait pertama hingga baitnya yang kedua.
Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Berserah kepada Allah di daratku, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjaga. Kau benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taupan